Ya, kalau semuanya, di video kali ini saya mau men-sharing bagaimana caranya mengambil data Twitter menggunakan situs Netlytic ya. Jadi data Twitter ini akan kita gunakan untuk metode penelitian social network analysis. Nah, sekarang saya akan mulai coba untuk mengambil data menggunakan website Netlytic. Oke, pertama-tama kita harus masuk dulu ke website Netlytic-nya itu. Kita ketikkan dulu di sini netlytic.org. Nama situsnya itu netlytic.org ya. Kita enter. Oke, karena di sini saya sudah punya akun, jadi dia langsung masuk ke akun saya. Tapi saya akan coba mulai dari awal ya. Saya logout dulu. Itu. Nah, ini tampilan awalnya. Jadi ketika kalian masuk netlytic.org, tampilan awalnya seperti ini. Nah, kita bisa login menggunakan email kita. Misalkan email Gmail kita masuk, kita login. Nah, setelah login, biasanya di sini masih kosong new dataset-nya karena kalian baru saja masuk atau punya akunnya. Langkah berikutnya adalah kalian masuk ke menu My Account. Klik menu My Account. Nah, seperti ini. Jadi akan ada tombol Sign in with Twitter gitu ya. Sign in with Twitter, kalian klik di sini, dia akan mendirect langsung ke Twitter kita. Tapi sebelum itu, kalian harus login dulu ke Twitter kalian. Nah, ya. Ini kalau saya klik, nah, dia akan minta izin aplikasi akses Twitter. Mungkin beberapa orang sekarang itu nggak punya Twitter karena mainnya di Instagram. Tapi nggak apa-apa, demi penelitian, buat saja Twitter baru atau menggunakan Twitter lama. Nggak masalah Twitter itu lama atau baru, dia hanya butuh izin untuk mengakses ke Twitternya. Nah, nanti setelah itu diklik, tombolnya akan hilang, lalu akan muncul tulisan delete this link. Ketika sudah muncul tulisan delete this link, berarti Twitter kalian sudah terkoneksi dengan Netlytic-nya. Gitu ya. Berikutnya apa? Ketika ini sudah selesai, baru kita akan mulai bagaimana caranya meng-crawling data menggunakan Netlytic ini. Pertama-tama kita masuk ke menu New Dataset. Ya, di sini kita klik menu New Dataset. Nah, ini tampilannya. Oke. Ada beberapa kolom yang harus diisi ya. Kenapa Twitter? Karena Twitter adalah salah satu media sosial yang masih membuka pintunya untuk seseorang mengambil data untuk dianalisis. Beda dengan YouTube, Instagram, Facebook. Instagram dan Facebook itu lebih, mereka masih membuka datanya, tapi di data-data yang seperti fanpage, seperti grup-grup di Facebook, Instagram, seperti itu, grup-grup yang umum, tidak yang khusus gitu. Kalau Twitter dia masih open datanya masih dibuka lebar. Tapi yang harus diperhatikan di sini adalah Twitter API Information dan Limitation. Kalau ini diklik, dia akan muncul bahwa data yang kita ambil itu adalah data yang maksimal 7 hari ke belakang. Ya. Jadi kalau lebih dari 7 hari ke belakang, itu datanya tidak dikasih. Ya. Dan selain batasannya 7 hari ke belakang, ada juga batasannya adalah 10.000 data. Ya. Ada yang bilang kalau yang menggunakan RStudio itu batasannya 18.000 data. Nah, gitu. Tapi kalau sesuatu yang pending itu datanya bisa puluhan ribu, ratusan ribu. Tetapi kita hanya butuhkan sampel gitu. Sampel datanya berapa gitu, nanti kita lihat. Nah, balik lagi ke Netlytic. Ini ada beberapa kolom yang harus diisi, akan saya jelaskan. Yang pertama ada nama dataset name. Ini kolom hanya untuk nama project-nya aja, gitu ya, untuk nama project-nya aja. Jadi ini bukan tempat untuk menuliskan keyword, tetapi untuk nama project-nya. Itu. Berikutnya yang nomor 1 ini adalah kolom berikutnya adalah search keyword. Itu kolom untuk menuliskan keyword-nya. Keyword yang kita gunakan untuk melakukan penelitian itu apa.
bisa 1 keyword, bisa 2 keyword, bisa 3, bisa lebih. Keywordnya itu bisa kata, bisa hashtag, bisa juga akun seseorang, itu juga bisa. Lalu di bawahnya itu ada filter by language, jadi kita bisa memilih data yang mau kita ambil itu tweet-tweet yang berbahasa apa. Kalau di Indonesia bahasa Indonesia aja gitu. Lalu yang di bawahnya itu berdasarkan lokasi, berapa latitude-nya, berapa longitude-nya, tapi ini jarang digunakan. Saya juga jarang menggunakan di sini ya. Lalu di bawahnya lagi yang nomor 4 itu apakah input tweet, kalau tidak saran saya ini no filter saja, yang 5 juga no filter, jadi itu biarkan saja no filter ya, tidak perlu kita filter. Berikutnya yang keenam, ini ada number of retweet. Kalau kita isikan misalkan 2 gitu, berarti dia akan mengambil hanya tweet-tweet yang minimal mendapatkan 2 retweet. Saran saya kosongkan saja, karena kan kita mau melihat jaringan secara keseluruhan. Number of like juga sama, kosongkan saja. Untuk direct tweet, direct ad, ini adalah kolom jika kalian pengen mencari misalkan COVID, terus dia yang mention Pak Jokowi. Nah, tulis akun Pak Jokowi di situ, berarti @Jokowi. Nah, dia akan mengambil tweet dengan keyword COVID yang mention langsung ke Pak Jokowi. Gitu. Kalau yang nomor 9, tweet from-nya itu berarti tweet yang berasal dari akun siapa gitu, misalkan akun wakil presiden gitu, dia nge-tweet mengenai mudik gitu, berarti dia nanti ketika kita isikan di situ nama akun wakil presiden di sini misalkan, dia akan menangkap tweet yang dilontarkan oleh akun wakil presiden dan ada kata-kata mudiknya misalkan seperti itu. Nah, di sini ada tombol warna biru. Tombol warna biru ini adalah untuk mengetes keyword kita ini berhasil atau tidak. Atau ada nggak keywordnya ini di Twitter atau tidak. Datanya gitu. Kalau tidak ada, berarti kita harus balik lagi mengganti keywordnya. Oke. Jika nanti sudah semua terisi, lalu kita bisa klik import. Oke, kita coba saja ya. Kira-kira yang trending hari ini di Twitter apa ya? Misalkan mudik lebaran. Jadi di data set name-nya kita tulis misalkan mudik lebaran 2021. Kita memakai keyword apa nih? Misalkan keywordnya adalah kata. Kita menggunakan kata mudik. Oke. Nah, ini kan umum sekali gitu ya. Boleh saja. Ini kalau mau pakai 1 kata, ya pakai kata mudik saja, tapi kalau pakai 2 kata ya boleh juga, misalkan mudik dan dan COVID gitu, bisa saja. Cara penulisannya adalah seperti ini, tanda kurung buka, katanya mudik, kurung tutup, lalu kita tuliskan N, kurung buka, COVID. Logikanya adalah Netlytics akan mencari atau mengambil data tweet yang mengandung kata mudik dan kata COVID dalam satu tweetnya. Gitu, karena kita menggunakan N. Ya. Jadi karena kita menggunakan N, sekali lagi Netlytics akan mengambil tweet yang berisikan kata-kata mudik dan COVID dalam satu tweet. Kalau kita pakainya OR, kita ganti OR di sini, mudik or COVID, dia akan mengambil data tweet yang berisi kata mudik atau tweet yang berisi kata COVID. Gitu. Nah, ini disesuaikan dengan tujuan penelitian. Kalau sekarang kita coba dulu 1 kata aja deh. Misalkan mudik. Kalau 1 kata tidak perlu tanda kurung buka kurung tutup. Tulis saja katanya. Lalu kita filter dengan bahasa Indonesia. Biar gampang nyarinya. Mau dites dulu silakan boleh, kalau tidak bisa saja diklik langsung di import ya. Nah, di sini ada ditulis, ada notes, ada catatan bahwa sekali kita mengklik import itu maksimal sampai 10.000 tweet gitu ya. Nah, sekarang kita klik import. Nah, di sini akan berproses dia 600, 700, 800, 1000. Dia terus mengumpulkan tweet-tweet maksimal 7 hari ke belakang. Kita lihat dapatnya berapa.
sampai ke 9.000 masuk. Nah, kita dapat 10.015 tweet gitu ya. Nah, ketika sudah selesai berarti ada tulisan di sini. You can now close the browser. Jangan di close, tapi ini yang penting kalau ada tulisannya error, biasanya kalau keywordnya tidak berhasil ada tulisan error di sini, berarti kita harus balik lagi ke awal merubah keywordnya. Nah, kita dapat di sini adalah 10.015 tweet. Langkah selanjutnya adalah melakukan next step. Kita klik next step.